Gentala Arasi adalah salah satu ikon baru dari kota Jambi yang berdaerah di Ancol, depan rumah dinas Gubernur Jambi, yang dibangun pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Ada dua objek di lokasi ini, yaitu Menara Gentala Arasi dan Jembatan Pedestrian. Sampai muaro, kau macam naga dari selatan, bentukmu indah, arusmu tenang, kau telusuri kota Jambi. Berapa zaman sudah kau lewati prasasti kerajaan Melayu, sampai kini kau tetap akan abadi. Jembatan Pedestrian merupakan jembatan untuk pejalan kaki. Bentuknya yang menyerupai huruf S ini terbentang berkelok-kelok di atas Sungai Batanghari, yang kira-kira panjang jembatannya sekitar 530 meter dan lebar 4,5 meter. Jembatan ini dibuat bukan untuk kendaraan, tapi hanya khusus untuk pejalan kaki dan sangat cocok untuk yang mau jogging. Dari negeri Jambi. Menara Gentala Arasi, gedung setinggi 70 meter ini merupakan sebuah museum di mana secara umum merupakan museum yang menceritakan tentang sejarah, masuknya dan berkembang agama Islam di kota Jambi. Bentuk menara ini pun sangat unik dan sangat islami. Bangunan yang seperti masjid ini berada tampak di kota suci Mekah. Di menara ini juga ada payung seperti di Masjidil Haram. Di puncak menaranya terdapat jam besar yang bisa dilihat dari kejauhan. Pengertiannya, Gentala Arasi itu sederhana sekali. Itu sebenarnya ada dua pengertian Gentala. Yang pertama, sederhana sekali. Pertama adalah untuk mengenang Gubernur Jambi, salah satu Gubernur Jambi. Berjasa yaitu Bapak Abdurrahman Sayuti. Nah itu, Abdurrahman Sayuti itu adalah Gubernur sebelum Zulkarnain. Nah, pada masa itu HBA jabatannya adalah semacam ajudan pada Bapak seperti Abdurrahman Sayuti. Nah, jadi nama Gentala itu diambil dari Abdurrahman Sayuti tadi. Nah, coba kita uraikan, ya. Gentala, gen itu adalah genah. Genah itu artinya tepat, ya. Genah, Gentala, genah tempat, nah, lahir, ya. Genah tanah lahir. Aras itu adalah Abdurrahman Sayuti. Jadi Gentala itu kepanjangan dari genah tanah kelahiran Abdurrahman Sayuti. Tuh, ya? Tuh, itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua, kalau dari kita ambil dari suku katanya atau ini kata per kata, Gentala itu adalah semacam benda logam yang menghasilkan bunyi. Sementara tala itu adalah pengatur iramanya. Kemudian aras itu adalah menunjukkan kekuasaan atau kedudukan tertinggi. Siapa yang tertinggi? Yaitu Allah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Gentala ini wujudnya itu adalah jam. Jadi Gentala itu adalah jam yang menunjukkan waktu sholat yang akhirnya menunjukkan kita sujud kepada aras. Aras itu apa? Allah. Aras itu adalah kekuasaan tertinggi. Berarti kita jam yang menunjukkan untuk sholat. Jadi Gentala Aras itu pengertian kedua menggambarkan waktu untuk menunjukkan sholat. Makanya Gentala Aras itu ya pada waktu jam sholat dia akan berbunyi. Sholat subuh dia akan berbunyi loncengnya juga azannya. Nah, kemudian ketika sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu jamnya berbunyi. Ya, jamnya berbunyi. Jadi Gentala Aras itu pengertian keduanya. Ya, jadi yang pertama adalah untuk mengenang Gubernur Jambi dulu, genah tanah kelahiran Abdurrahman Sayuti. Kita tuh mengenal, ya, mengenal tanah lah lahir. Jadi mengenal tanah kelahiran Abdurrahman Sayuti.
Yang kedua, pengertian Gentala Aras itu adalah waktu untuk menunjukkan sholat. Di dalam museum ini dilengkapi dengan Museum Perjalanan Penyebaran Islam di Provinsi Jambi. Di sana dipajang berbagai macam benda bersejarah, seperti foto-foto para mantan gubernur, mantan ketua DPRD, dan juga ada mushaf Al-Quran terbesar berukuran 180 x 170 cm. Pembangunan Gentala Aras itu dimulai sekitar bulan April 2015. Kemudian pembangunan itu sendiri selesai pada tanggal 28 Maret 2015. Jadi 28 Maret 2015 diresmikan oleh Wakil Presiden kita, Bapak Haji Yusuf Kala, Perdana Haji Yusuf Kala. Di halaman Menara Gentala Arasi juga dibuat relief 2 dimensi perjalanan penyebaran Islam. Menara Gentala Arasi ini adalah gagasan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pada masa pemerintahannya. Tidak hanya itu, jam lonceng di menara ini juga akan berbunyi setiap memasuki waktu sholat. Menyesuaikan namanya, Gentala Arasi adalah suara panggilan Tuhan. Maka, kelebihan gedung ini tidak bisa lepas dari umat Islam. Museum kita ini, Museum Gentala Arasi ini, ya keunikannya adalah termasuk khusus. Di Jambi itu sekarang itu terdiri 3 museum. Satu museum umum yang sekarang bernama Museum Siginjai. Itu museum umum. Koleksinya banyak jenisnya, ya jenisnya banyak, ada 10 publikasi. Dan yang satu lagi museum khusus, yaitu Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Kekhususannya koleksinya tidak banyak jenisnya. Koleksinya hanya berkaitan dengan perjuangan. Hanya museumnya museum perjuangan. Nah, Gentala Aras ini museum khusus. Khususnya adalah masalah religi. Jadi museum kita ini adalah termasuk museum religi, religius. Makanya koleksinya itu menggambarkan perkembangan religi, terutama kebudayaan Islam yang ada di Jambi. Itulah museum kita ini. Nah, dari segi arsitekturnya, museum ini menggambarkan semacam menara pengaruh daripada arsitektur Islam ini. Ada menaranya yang menggambarkan gambar menara seperti dari daerah timurnya. Ada semacam jubah kecil dan di atasnya adalah menara. Nah, menara itu sendiri memiliki segi 6. Itu menggambarkan rukun iman. Mungkin sudah dipelajari di sekolah SD. Itulah kemudian. Kemudian, ya koleksi tadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah museum religi. Berarti koleksinya adalah berkaitan dengan benda-benda budaya pengaruh Islam. Contoh misalnya adalah naskah-naskah Islam. Naskah-naskah Islam itu misalnya Al-Quran tulisan tangan, kitab Al-Qur'an ya. Kemudian ada juga koleksi Islam yang lainnya, benda Islam lain selain naskah tadi adalah benda sehari-hari yang dipakai oleh para ulama, pakaian, ya, ada jubah. Kemudian juga kelengkapan sehari-hari yang lain selain pakaian adalah kelengkapan sehari-hari, misalnya adalah ada mangkok, mata uang, yang semuanya bernuansa Islam semua. Karena di situ ada kalkulatornya. Kemudian ada piring. Dan juga ada hiasan-hiasan lain seperti hiasan pikiran rumah, itu menggambarkan budaya Islam semua. Nah, budaya Islam di Jambi itu sebenarnya bisa dikatakan seluruh aspek kehidupan masyarakat Jambi itu sudah bernuansa Islam semua. Mulai dari kelahiran itu sudah bernuansa Islam. Kemudian itu bisa kita lihat misalnya ketika anak itu baru dilahirkan, ya anak itu diazankan dan dikomat, itu adalah pengaruh Islam. Kemudian setelah anak itu mulai berakil balik, ya anak itu biasanya disunat, ya. Nah setelah itu ada lagi setelah dewasa, ya ada kita namanya nikah. Nikah itu juga menggambarkan nuansa Islam. Sampai pada kematian itu juga menggambarkan nuansa Islam. Misalnya ada tahlilan, ya,
ada sholat segala macam. Nah, tapi budaya Islam dalam kajian itu sudah menyatu dalam budaya kita sehari-hari. Dari danau sampai Muaro, kau macam nagorari selatan. Bentukmu indah, arusmu tenang, kau telusuri kota Jambi. Berapa zaman sudah kau lewati prasasti kerajaan. Jadi, buat kalian jangan lupa kalau ke Jambi mampir ke sini dan nikmati pemandangannya. Walaupun sungainya tak seindah sungai yang lain. Abadi Batanghari, oh Batanghari, sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera.